Dan saudara, untuk membahas lebih dalam mengenai persiapan mudik tahun ini, untuk persiapan dari jalan-jalan tol atau lintas kota ini, di studio Sapa Indonesia sudah hadir. Kali ini ada Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan, Bapak Pandu Yuniarto, dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi, yang pagi ini akan menjadi pengamat, Azaz Tigor Nainggolan. Selamat pagi Bang Azaz Tigor. Pak Pandu, makasih Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Dari ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, bagaimana dan sosialisasi apa yang kemudian nanti bisa juga masyarakat siap untuk menerimanya. Bapak kemarin juga mendampingi Pak Menteri Perhubungan. Itu apa saja yang kemudian nanti betul-betul akan membuat perjalanan arus mudik kali ini berbeda dari tahun lalu yang memang kemarin ada penumpukan di Brexit kan, Brebes Timur. Pak Pandu. Baik, terima kasih. Ya tentunya harapan kami Lebaran tahun 2017 itu akan berbeda dengan 2016. Ya. Di mana di tahun 2000 ini sudah ada penambahan-penambahan infrastruktur baru. Seperti contohnya nanti jalan tol itu sendiri akan difungsionalkan dari Brebes sampai ke Weleri. Ya. Artinya difungsionalkan itu untuk jenis kendaraan tertentu seperti mobil pribadi itu sudah boleh melewati itu. Sementara untuk mobil besar seperti bus, truk itu hanya sampai di Brebes Timur dia keluar. Gitu. Terus yang kedua ini juga sangat membantu dengan dibangunnya flyover. 4 flyover dari Dermoleng, Kelonengan, Kesambi sampai Kretek yang ke arah Banyumas atau Purwokerto, ini juga akan membantu kelancaran kendaraan-kendaraan yang keluar dari tol Pejagan. Karena dengan adanya flyover itu berarti tidak lagi terganggu oleh adanya lalu lintas kereta api. Oh, gitu. Oke. Jadi ini orang bisa langsung lewat terus di atas rel kereta api sehingga tidak terganggu dengan frekuensi lalu lintas kereta api yang cukup sering memang di sana ya. Betul itu. Oke, itu yang paling utama yang juga kemarin disampaikan langsung oleh Pak Menteri Perhubungan kepada tim kita yang juga mengikuti. Jadi tidak semuanya menumpuk di Brebes Timur, nanti ada pintu lain, kemudian juga ada flyover. Kalau kita bicara ini, Bang Azaz Tigor, ini sudah cukup atau ada hal-hal lain yang mungkin juga bisa Bang Azaz sampaikan mengenai ini? Ya, jadi seperti dikatakan Pak Pandu tadi, memang infrastruktur jalan itu jadi penting juga, salah satu. Tapi juga ada fasilitas-fasilitas lain yang harus diperhatikan. Misalnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 itu kan pemerintah punya kewajiban ya menyediakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Artinya juga ada aspek alat transportasinya itu juga harus diperhatikan. Karena bukan hanya jalannya nih ya. Bukan sama hanya jalannya, betul. Jadi memang kalau kita belajar dari kejadian-kejadian kecelakaan beberapa waktu belakangan ini gitu ya, sampai minggu lalu di Cipali ya. Iya. Di Cipali, Purbalenyi. Truk ya, di Purbalenyi gitu kan, ada truk juga. Jadi gini, itu juga angkutan juga tidak hanya bus kotanya saja. Tapi juga angkutan umum yang lain juga harus diperhatikan, diawasi. Jadi, terakhir kan truk ini kan. Truk, makanya, jadi juga tidak hanya bus saja, tapi juga harus angkutan yang lain. Kayak seperti truk segala macam yang memang mereka masuk di dalam konteks penggunaan jalan raya itu sendiri gitu loh. Karena kita fokusnya hanya di bus pengawasan, tapi kalau truk juga tidak diawasi itu juga akan sangat mengganggu, membahayakan juga. Jadi itu. Nah dalam hal ini sebetulnya saya sudah beberapa kali mengusulkan, karena kalau sudah dalam kondisi seperti hari raya seperti ini kan tingkat penggunaan tinggi sekali. Jadi kebutuhannya tinggi masyarakat sekali. Tinggi sekali untuk alat transportasi umum. Nah jadi kadang-kala ini kan, bukan kadang-kala, seringkali ya PO ini semua keluar armadanya, termasuk yang sebetulnya sudah nggak layak gitu kan. Stok-stok nggak layaknya dikeluarin juga. Gitu ada kendaraan yang terpaksa dikeluarkan karena memenuhi kuota keinginan masyarakat ya. Nah di titik ini dulu nih Pak Pandu, saya setuju juga nih bahwa ini nggak dilupakan atau bagaimana? Betul Mas Bayu. Jadi terkait dengan keselamatan ya Kementerian Perhubungan itu concern banget terhadap hal ini. Untuk itulah telah terbit Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2017 tentang pemeriksaan kelaikan sarana transportasi. Nah, sarana ini tidak hanya jalan, tapi mulai dari kereta api, kapal laut, pesawat itu harus dilakukan pemeriksaan kelaikannya mulai tanggal 17 April kemarin. 17 April kemarin. Ya, itu sudah dilaksanakan. Kalau untuk di jalan itu bisa
dilakukan di pool-pool bis, di terminal gitu. Sehingga harapan kita pada waktu pelaksanaan Lebaran ini nanti, Ya. kondisi sarana itu benar-benar layak. Ya. Nah, ini maaf nih Pak ya, 17 April kemarin, kalau inspeksinya betul-betul dilakukan kan nggak terjadi nih Pak, rem-rem blong kayak kemarin di puncak berapa kali gitu. Apa yang kemudian masih lolos sih Pak, sampai kemudian nih masih ada yang rem blong atau nggak laik jalan tapi berjalan aja begitu? Ya, memang karena jangkauan kita ini cukup luas ya. Jadi belum bisa kita menjangkau. Kebetulan kemarin itu yang kejadian itu kan PO-PO yang boleh kata skala kecil ya. Nah kita karena sementara ini fokusnya ke PO-PO yang fokus skala besar dan juga di terminal-terminal. Nah kejadian yang kemarin itu melibatkan bus pariwisata, di mana bus pariwisata itu kan tidak masuk terminal, sehingga kita tidak jadi lolos dari ya. pantauan begitu. Pantauan ya. Oke. Nah untuk itulah maka untuk bis pariwisata kita juga melakukan pemeriksaan itu nanti di lokasi-lokasi wisata. Jadi sampai hari ini masih terus berjalan pemeriksaan ini. Ya. Sampai nanti batas menjelang pelaksanaan angkutan lebaran. Nah pada waktu angkutan lebaran pun itu nanti secara random akan kita lakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan itu tidak layak, dia dilarang untuk melanjutkan perjalanan atau beroperasi. Bang Aziz Tigar, Anda cukup dengan ini? Ya, saya pikir kalau memang sudah dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri sejak tanggal 17, artinya ada hasil sebetulnya. Ya. Perusahaan-perusahaan otomotif mana yang memang sudah layak, armada-armadanya berapa banyak gitu ya. Nah, saya mengusulkan sebetulnya itu di launching saja di webnya, diumumkan di webnya Kemenhub. Jadi kalau masyarakat ingin membutuhkan misalnya penggunaan angkutan umum, mereka bisa cek patokan ini loh yang gini, sudah baik. Hanya PO mana, oke, unitnya nomor sekian. Nah, jadi bisa dia cocokin nanti. Dan kalau ada kejanggalan tidak masuk daftar, dia bisa langsung lapor ke Kemenhub. Oh ini si PO ini menggunakan angkutan atau armada yang belum pernah diuji misalnya, atau tidak layak. Nah termasuk itu akan menjangkau juga bisa mengawasi PO-PO pariwisata yang dikatakan Pak Pandu tadi yang memang kan tidak terkontrol lewat terminal. Kan salah satu sarana untuk mengontrol angkutan umum kan di terminal, tapi kan dia nggak masuk terminal. Nah ini juga harusnya diumumkan PO-PO mana yang memang pariwisata busnya bagus dan bus apa saja dia punya. Nah sehingga kan kalau dalam kondisi seperti sekarang ini kan tingkat sewa tinggi. Jadi masyarakat asal dapat. Nah ini bahaya juga. Nah jadi ketika dia mau menyewa, mencharter bus, itu juga dia bisa lihat di pengumumannya Kemenhub, oke mana nih PO ini terdaftar tidak? Dan armadanya terdaftar atau tidak? Nah ini mengurangi juga. Saya pikir kontrol yang bisa melibatkan masyarakat juga nanti ke depan. Yang bisa paling tidak sebulan ini masih bisa dilakukan controllingnya. Bisa Pak Pandu hal-hal semacam ini tuh ya? Saya rasa ini bisa saja, sangat-sangat memungkinkan, sangat bisa. Dan ini sudah kita lakukan. Himbauan ini khususnya kan tahun ini kita juga menyediakan namanya angkutan mudik gratis yang dilaksanakan oleh mitra-mitra kerja kita, apakah itu BUMN ataupun swasta. Nah, pihak penyelenggara mudik gratis ini sudah kita himbau untuk melakukan pengecekan kepada PO yang bersangkutan apakah jangan sampai ini digagas oleh pemerintah nanti bisnya kenapa-napa. Dia menyewa bus, ternyata bus yang disewa itu tidak memenuhi persyaratan. Itu dia. Nanti hasil ramcek yang kita lakukan itu akan kita sampaikan lah kepada terutama penyelenggara angkutan mudik gratis bahwa PO-PO ini bagus kondisinya, yang ini kurang dan sebagainya itu. Saya langsung aja nih Pak Pandu, ini biar masyarakat kalau sekarang pagi ini mendengar kita, itu di mana masyarakat bisa segera mendapatkan informasi mengenai mudik gratis ini supaya mereka bisa pesan mungkin dari sekarang? Oh bisa. Jadi kemarin itu kebetulan hari Sabtu ya ada launching untuk pendaftaran mudik gratis untuk di jalan ya, moda jalan maksud saya. Nah itu nanti bisa diakses melalui website perhubungan. Ada penambahan fasilitas untuk mudik gratisnya dibanding tahun lalu atau bagaimana? Kalau tahun ini peningkatannya lumayan cukup banyak. Jadi target kita untuk mengangkut penumpang itu sekitar 208.000 penumpang. 280.000 penumpang? Ya penumpang untuk tahun ini. Jadi itu nanti ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan kereta api,
Dan juga akan diperkenalkan juga nanti Roro. Roro dari Tanjung Priok ke Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Priok ke Panjang Lampung. Oh, oke. Jadi ada beberapa moda mudik gratis kali ini ya. Oke, nah itu yang nanti kita akan sambung lagi, termasuk Bang Iza Tigor, bagaimana juga amatan Anda mengenai, kan kalau kita bicara soal infrastruktur, sekali lagi nanti ada titik kemacetan karena masih rusaknya jalan, bahkan bukan di luar tol dan juga di tol, kemudian di pintu-pintu tol juga terjadi itu biasanya titik kemacetan. Nah, bagaimana dengan hal-hal ini, bagaimana antisipasinya di arus mudik tahun ini? Tetap bersama kami akan membahasnya nanti.